Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah. Sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal-amal soleh kita di hadapannya. Mudah-mudahan dengan kita membiasakan kebiasaan amal-amal atau kebajikan-kebajikan, maka Allah pun akan mewafatkan kita dalam keadaan yang baik atau juga husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal atau juga perbuatan seorang hamba itu adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya itu bagus, memenuhi rukun dan syaratnya, maka apa kata Rasul? Faqad aflaha, sungguh dia adalah orang yang menang. Menang atau juga wa anjaha, dan dia juga adalah orang yang sukses atau berhasil. Jadi kalau misalnya ibadah sholat kita yang utama, karena itu adalah pokoknya, itu ternyata bagus sholatnya, maka dia adalah pantas disebut sebagai orang yang beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau seandainya sholatnya itu rusak, maka dia disebut orang yang celaka. Dan juga orang yang khasira, yaitu adalah orang yang merugi. Fa in taqasa min faridatihi syai'. Kalau seandainya ada yang kurang-kurang dari ibadah-ibadah fardunya, maka apa? Qala Rabb, berkatalah Allah Subhanahu wa taala li malaikatihi, kepada para malaikat-malaikatnya, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Lihatlah dari hambaku, apakah mereka juga mengerjakan yang tatawu atau juga yang sunnah-sunnah. Fayukammala atau fatukmiluna biha. Sempurnakanlah yang kurang-kurang dari ibadah wajibnya itu dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalika. Begitu juga amal-amal fardunya yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa terkadang yang namanya kita sudah berusaha untuk maksimal
menyempurnakan ibadah sholat kita, menyempurnakan juga puasa kita, bahkan juga menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang wajib lainnya. Tapi terkadang banyak gangguan-gangguan yang menghalangi kita ketika melaksanakan ibadah tersebut. Kadang-kadang tidak khusyuk, kadang waswis syaitan masuk dalam hati kita. Maka ini yang akan membuat seseorang akhirnya tidak sempurna di dalam ibadah wajibnya. Kadang-kadang ketika hendak sholat aja Allahu Akbar, itu sudah baru takbir, itu sudah melayang-layang pikiran entah kemana ke berjalan. Pas hendak salam hanya terbulik pikiran, aku lagi sholat. Atau juga pada saat takbir yang pada awalnya tadi hilang kunci, pada saat baru takbir keingatan Nah inilah gangguan setan. Asalnya tadi lupa anda kunci di mana, sekali di kantong seorang anda kan. Nah ini waswis setan. Begitu juga waswis setan yang lain apa? Kadang-kadang setan itu suka untuk menarik tali di dubur seseorang. Sehingga kadang-kadang muncullah yang namanya syak atau keraguan-raguan. Ragu-ragu apakah dia kentut ataukah tidak. Ini perasaan tak kantut kada. Jadi aku ini pengantutan. Padahal ternyata bisa jadi itu adalah hanya perasaan-perasaan yang akhirnya apa? Ditarik-tarik setan untuk mengganggu manusia. Akhirnya dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Karena ada perasaan-perasaan tadi Pak. Maka itu Nabi SAW buru-buru mengingatkan kepada kita. Kalau seandainya seseorang dalam keadaan takhayyala, berkhayal, keadaan yang seperti itu karena waswis syaitan. Maka kata Nabi apa? Selama tidak mendengar bunyinya atau tidak mencium baunya, maka yakinlah bahwa kita masih dalam keadaan wudu, Pak. Cuma kayak apa? Jar kanan kiri sakanya berpicik hidung. Sakanya si dinang pilek. Kadang mencium baunya. Nah itu lain, Pak. Nah ini kadang-kadang waswis syaitan mengganggu pikiran kita ketika dia ingin agar kita kadang-kadang terlupa di dalam sholat kita. Bahkan ketika sholat ragu-ragu apakah ini masih 3 atau sudah 4. Nah kalau begitu maka ambillah yang terkecil, Pak. Jadi kalau misalnya kita ragu-ragu di dalam sholat, maka ambil bilangan yang terkecil, jangan bilangan yang terbesar. Karena apa? Yang ragunya 4, yang yakinnya sudah 3. Maka kata Nabi, ambillah yang terkecil, kemudian tinggal kita menambahkan berarti 1 rakaat, nanti kita melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga ibadah puasa. Kadang-kadang kita dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan ada kurang-kurang atau ketidaksempurnaan. Bolong-bolong ini maksudnya adalah bukan tidak melaksanakan puasa, itu kebablasan artinya. Ini betul-betul dia melaksanakan puasa, tapi ternyata dalam keseharian itu ada sesuatu perbuatan yang membuat ibadah puasanya itu tidak sempurna. Entah menggibah orang lain atau mungkin juga mencaci orang lain. Kemudian bahkan juga kita menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan dengan hal-hal yang sia-sia. Seharian becatur sidin, bedum menunggu buka puasa aja sidin. Becaturnya bedumnya pulang baru pulang baik, bakapit pulang. Hibak di muha. Nah bukan dalam artian sidin tidak puasa, sidin puasa. Tapi ternyata menggunakan waktunya dengan sia-sia. Nah ini juga membuat puasa orang tersebut tidak sempurna. Atau dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya itu dengan sempurna. Nah begitu juga amal-amal yang lain, haji juga demikian. Kadang-kadang pada saat pelaksanaan ibadah haji, di situ padahal ada larangan wala jidala fil hajj. Janganlah engkau melakukan. Pertama adalah rafas, melakukan perkataan-perkataan yang cabul. Kemudian juga wala jidal, melakukan tindakan-tindakan perkelahian atau mungkin juga ucapan-ucapan yang di situ juga sama dengan perkelahian.
menghardik orang lain, memarahi orang lain, atau bahkan sampai dengan perbuatan tangannya untuk melakukan tindakan kezaliman terhadap orang lain. Nah, ini juga bisa membuat ibadah hajinya itu berkurang, Pak, pahalanya. Termasuk juga adalah ibadah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang. Misalnya dia mengeluarkan ternyata kurang dari yang semestinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitulah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadisnya. Innal abda la yansarifu min salatihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah selesai daripada salatnya, wa ma kutiba lahu minha illa usyruha. Tidaklah dituliskan baginya kecuali hanya 1/10 daripada salatnya. Au tus'uha 1/9, au tumnuha 1/8, au sub'uha 1/7, au sudusuha 1/6, au khumsuha 1/5, au rubuha 1/4, au thulusuha 1/3, au nisfuha setengah daripada salatnya. Antara makmum yang satu dengan makmum yang lain bisa jadi pahalanya beda-beda, Pak. Antara imam dengan makmum bisa jadi pahalanya juga beda-beda. Ada yang mendapatkan 1/10, ada yang mendapatkan 1/7, ada yang mendapatkan 1/4, atau juga mendapatkan setengah daripada salatnya. Nah, keadaan-keadaan ini kadang-kadang menimpa semua kita. Padahal kita ingin amal kita itu adalah amal yang sempurna. Nilai yang 100% kita dapatkan. Tetapi keadaan-keadaan itulah yang kadang-kala mengurangi dari kesempurnaan ibadah-ibadah fardu kita. Tapi tidak perlu khawatir, Pak. Ternyata Allah masih berkasih sayang kepada kita hambanya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki atau juga menyempurnakan amal-amal yang wajib tersebut. Dengan cara apa? Yaitu adalah dengan cara tatawu, melaksanakan ibadah-ibadah tatawu atau juga ibadah-ibadah sunnah. Nah, disinilah pentingnya ibadah sunnah yang kita laksanakan untuk menyempurnakan dari ibadah-ibadah wajib yang di situ ada kurang-kurangnya. Misalnya adalah dari sekian banyak ibadah sunnah, misalnya salat sunnah, di situ adalah untuk menyempurnakan salat-salat fardu kita. Kita bisa melaksanakan salatul lail, salat malam. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu itu adalah salatul lail. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, sebaik-baik salat malam itu adalah salat malamnya Nabi Daud. Sebaik-baik puasa itu adalah puasanya Nabi Daud. Yaitu beliau sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian salat malamnya Nabi Daud itu adalah beliau tidur, kemudian setelah itu nanti bangun, kemudian setelah itu tidur kembali, kemudian setelah itu barulah bangun di pagi hari. Nah, salat malam itu adalah merupakan salat yang utama setelah salat fardu, Pak. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengerjakan yang 11 rakaat, ambil witirnya barang, Pak. Ambil witir yang bisa kita kerjakan. Jadi sekurang-kurangnya paling tidak witir itu yang kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa mengerjakan di akhir malam, maka kita kerjakan bisa di awal malam. Sebagaimana nasihat Nabi atau wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah mengatakan, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bitalasin. Telah mewasiatkan kepadaku kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Yang aku tidak pernah meninggalkan lagi 3 perkara ini. Yang pertama adalah an utira qabla an arkuda. Agar aku berwitir sebelum aku tidur, Pak. Jadi witir itu menjadi salat malam. Jadi kalaupun kita tidak bisa mengerjakan di akhir malam, maka bisa kita kerjakan di awal malam. Silahkan. Bahkan ketika Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kapan engkau melaksanakan witir? Maka Abu Bakar menjawab, di awal malam. Kemudian Nabi juga bertanya kepada Umar, wahai Umar, kapan engkau melaksanakan witir? Maka Umar pun menjawab, di akhir malam. Maka terhadap jawaban kedua sahabat beliau ini, Nabi tidak menyalahkan kedua-duanya. Bahkan Nabi mengatakan,
Abu Bakar ini adalah orang yang berhati-hati di dalam agamanya. Kemudian yang kedua, Umar. Nabi pun mengatakan Umar ini adalah orang yang begitu keras atau juga begitu tegas terhadap agamanya. Maksudnya itu adalah menjaga betul agamanya. Adapun Abu Bakar, dia adalah orang yang berhati-hati dalam artian tidak ingin ketinggalan untuk mengerjakan yang namanya salat malam. Dan salatul witri, salat witir itu bukan menjadi penutup salat, Pak. Ya, selama ini mungkin pemahaman kita kalau sudah berwitir kada boleh lagi salat, padahal tidak seperti itu. Silahkan kita berwitir di awal malam, silahkan. Jadi silahkan witir itu kita kerjakan di awal malam. Dan apabila nanti kita bangun di akhir malam, silahkan kita mengerjakan salat malam. Tidak perlu lagi kita mengulang witirnya. Karena tadi kita sudah melakukan witir di awal malam. Jadi la witrani fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi karena witirnya tadi sudah kita gawi, bukan dalam artian penutup salat. Kalau kita kada boleh lagi, silahkan. Kalau kita bangun nanti jam 3, jam 4, silahkan kita mengerjakan salat malamnya. Berarti kalau sudah witir 3 rakaat, tinggal 8 rakaat lagi, Pak. Tinggal 8 rakaat. Jadi witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat. Boleh juga witir itu 7 rakaat. Bahkan juga boleh witir itu 9 rakaat. Tapi ada tata caranya. Kalau 1, 3 atau 5 itu tanpa adanya tasyahud awal. Tapi kalau witir itu yang 7 rakaat, nanti di rakaat yang ke-6 ada tasyahud awalnya, Pak. Kalau witirnya 9 rakaat, maka di rakaat yang ke-8 itu ada tasyahud awal. Nah, kemudian kalau seandainya witir itu kita kerjakan, misalnya kita memilih yang 9 rakaat, berarti sholat malamnya 32 rakaat, Pak. Ya kan? 9 tambah 2 berarti 11. Kalau witirnya yang kita pilih 7 rakaat, berarti sholat malamnya itu tinggal 4 rakaat. Karena jumlahnya 11. Jadi yang penting bilangannya itu adalah 11 rakaat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ibadah yang pertama yang bisa menjadi andalan kita untuk menjadi penutup, bahasanya penyempurna dari ibadah-ibadah wajib itu adalah salatul lail. Jadi kalau misalnya kita dawam rutin mengerjakan, walaupun misalnya Pak, selambat-lambatnya, sekurang-kurangnya 2 rakaat barang kita gawi, ditambah dengan 1 witir. 2 rakaat misalnya sempat bangun-bangun, jam sudah menunjukkan 10 menit lagi. 10 menit lagi waktu sholat subuh. Jadi paling tidak 2 rakaat kita mengerjakan sholat malam, ditambah 1 rakaat witir. Yang penting kita rutin tidak melepaskan witir dari setiap malam kita. Tidak melepaskan sholat malam dari setiap malam kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ibadah sunnah yang kedua adalah misalnya rawatib. Nah, rawatib yang mengiringi sholat wajib. Baik itu qobliyah atau juga ba'diyah. Nah, sholat rawatib ini ada 2 macam. Ada yang muakkadah. Ada juga yang ghairu muakkadah. Ada yang sangat dianjurkan oleh Rasul. Ada juga yang Rasul terkadang mengerjakannya, terkadang meninggalkannya. Apa di antara yang muakkadah itu? Jumlahnya 12 rakaat, Pak. 12 rakaat. Pertama adalah rakaataini qoblal fajri. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, maksudnya antara adzan dan iqamah subuh. Maka 2 rakaat. Bahkan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ini, jadi kalau bisa ini tetap kita pertahankan. Bahkan ada salah seorang sahabat, Pak, yang beliau ini setelah terlambat sholat bersama Nabi, dia sholat langsung bersama Nabi, sholat wajib. Kemudian berdiri lagi untuk mengerjakan sholat sunat. Nabi mengira orang ini mengerjakan 2 kali sholat fardu. Lalu Nabi menegur, mahlan ya Qais, pelan-pelan wahai Qais, as-sholatani ma'an, apakah engkau mengerjakan 2 kali sholat fardu dalam 1 waktu? Karena kada boleh, Pak, mengerjakan 2 kali sholat fardu dalam 1 waktu, kecuali dalam keadaan safar. Ada jamak dan qasar, itu kan digabung. Tapi kalau kita mengerjakan 2 kali sholat fardu, misalnya tadi maghrib, sekalinya hendak lagi sholat maghrib. Apa pian habar menggawi lagi sholat maghrib? Aku jasidin mengkodo sholat maghribku nang bahari waktu aku zaman
Nah, membabal Bahari. Bahari itu karena tahu apa-apa. Padahal sudah balik. Tapi misalnya masih belangkambingan sholatnya. Maka aku ganti hari ini. Maka Aisyah mengatakan, kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan Nabi untuk mengqada puasa, tapi tidak pernah diperintahkan Nabi untuk mengqada yang namanya salat, Pak. Jadi salat itu tidak ada qada di dalamnya. Tidak ada qada di dalam salat. Bagaimana untuk bisa menutupi kekurangan kita di masa lalu? Nah, tinggal kita menutupinya dengan ibadah-ibadah tatawwu, Pak. Jadi kalau perlu digawi 2 kali sholat fardu, justru itu menyalahi syariat. Tinggal kita melaksanakan sholat-sholat sunat, itulah yang akan menjadi penutup penyempurna dari apa yang kita tinggalkan di masa lalu. Nah, jadi tidak perlu kita 2 kali mengerjakan sholat fardu. Lagian baik ada tahu hitungannya berapa. Tahulah pian berapa kali pian bahari misalnya meninggalkan sholat maghrib, sholat isya, kada tahu hitungannya. Kalau berandai-andai bisa salah juga, bisa kelebihan, bisa juga kekurangan. Oleh karena itulah luar biasa ternyata ajaran Islam mengajarkan kita dengan cara yang benar. Tapi terkadang kita sendiri yang mengada-adakan, menggawi apa yang ternyata tidak pernah Nabi SAW melakukannya. Tapi kalau sholat sunat, nah itu ada, Pak. Jadi suatu ketika Nabi SAW tadi melihat Qais dikira Nabi mengerjakan 2 kali sholat fardu, lalu Nabi pun menegur, mahlan ya Qais, as-sholatani ma'an, apakah engkau mengerjakan 2 kali sholat fardu dalam satu waktu? Kemudian Qais pun menjawab, wahai Rasul, ulun tadi bukan mengerjakan 2 kali sholat fardu dalam satu waktu, bukan. Tetapi ulun tadi tidak sempat untuk mengerjakan qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Lalu ulun kerjakan setelah subuh. Mendengar penjelasan Qais, lalu Nabi pun diam, dalam artian Nabi menyetujuinya, tidak melarangnya. Nah kalau begitu ada, Pak. Silakan kalau misalnya kita, ini sesekali aja, malah kada setiap hari. Lambat terus setiap hari misalnya. Sholat sunat qobliyah subuhnya digawi, imbas subuh terus ini rutin. Ini bukan seperti itu, ini hanya sekali aja. Pada saat itu misalnya kita sesekali terlambat, padahal kita rutin mengerjakan itu, maka bisa saja setelah salam setelah salat subuh itu kita langsung berdiri untuk mengerjakan qobliyah subuh. Nah, bahkan Nabi juga pernah mengerjakan ba'diyah zuhur, dikerjakan Nabi setelah asar, Pak. Karena apa? Pada saat itu datang orang-orang menghadap Nabi. Padahal Nabi biasanya mengerjakan ba'diyah zuhur. Tapi karena pada saat itu orang berdatangan menemui Nabi, Nabi tidak sempat untuk mengerjakan ba'diyah zuhur. Lalu Nabi melaksanakannya setelah asar. Jadi di antara ibadah-ibadah tatawwu itu 2 rakaat fajar. Nah, ini sangat penting juga. Bahkan kalau misalnya pian melihat waktu tidak mencukupi, sementara pada saat itu kita ingin menggawi atau mengerjakan sholat sunat fajar ini, misalnya waktu sudah menunjukkan 3 menit atau 4 menit lagi iqamat sholat subuh, sementara kita baru masuk masjid, pilihannya apakah tahiyatul masjid atau qobliyah subuh atau juga sholat sunat fajar, mana yang kira-kira kita pilih? Ada yang memilih tahiyatul masjid karena haknya masjid ya, penghormatan terhadap masjid. Ada juga yang memilih qobliyah subuh atau juga sholat sunat fajar. Nah kalau ulun pribadi lebih memilih sholat sunat fajar, Pak. Karena apa? Karena sesungguhnya sholat tahiyatul masjid itu adalah idza dakhala ahadakumul masjidah, apabila kata Nabi salah seorang di antara kalian itu masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk hatta yusolliya rak'ataini, kecuali dia sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Nah, yang penting dia tidak langsung duduk, itu maksud Nabi. Yang penting dia sholat dulu 2 rakaat. Sehingga dalam hal ini pengertiannya, yang penting dia tidak duduk langsung di masjid. Apapun sholat yang dia kerjakan, entah itu tahiyatul masjid atau sholat sunat yang lain, yang penting orang itu tidak duduk dulu di masjid.
maka itu sudah mewakili bahasanya penghormatan kita terhadap masjid. Nah, jadi itu sudah mewakili walaupun kita tidak secara khusus melaksanakan tahiyatul masjid. Yang penting kita tidak langsung duduk. Kalau langsung duduk maka itu tidak bagus. Tapi ketika kita sudah mengerjakan qobliyah subuh, maka itu sudah mewakili bagian daripada penghormatan masjid. Nah, jadi bagian daripada penghormatan masjid. Yang penting kita tidak duduk langsung. Bahkan kalau misalnya ada orang yang terlambat, datang-datang imam sudah takbiratul ihram. Sementara kan perintah Nabi idza dakhala ahadakumul masjidah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk hatta yusolli raka'ataini, kecuali dia salat terlebih dahulu 2 rakaat. Sementara kita datang tadi, imam sudah takbir, karena mungkin lagi kita mengerjakan salat sunat. Maka apa? Salat yang dikerjakannya itu bersama imam, salat wajibnya yang dia kerjakan bersama imam, itu sudah menjadi bagian daripada tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Nah, jadi itu sudah menjadi bagian daripada penghormatan masjid. Jadi kada perlu bahasanya kita bingung memilih tahiyatul masjid kah atau qobliyah subuh. Bahkan tadi lebih utama kan raka'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kecuali kalau Jumat, Pak. Nah, kalau Jumat memang tahiyatul masjid karena tidak ada salat sebelum Jumat. Tidak ada salat sebelum Jumat, tidak ada, maksudnya tidak ada qobliyah Jumat. Nah, ketika kita masuk masjid di hari Jumat itu, maka yang kita lakukan adalah memang betul-betul tahiyatul masjid. Bahkan ketika misalnya azan berkumandang, kadang-kadang banyak orang yang memilih berdiri dulu menunggu selesai azan. Padahal yang bagus itu adalah dia langsung mengerjakan salat tahiyatul masjid tanpa menyelesaikan muadzin mengumandangkan azan. Karena apa? Karena menjawab azan itu hukumnya hanya sunnah. Sunnah saja. Sementara mendengarkan khutbah itu hukumnya adalah wajib. Mana kedudukan yang lebih utama? Mendengarkan khutbah atau menjawab azan? Kalau kita menyelesaikan azan misalnya sampai selesai la ilaha illallah, sementara khatib sudah memulai khutbahnya, kita berarti tidak sempat mendengarkan khatib dari awal. Karena kita tadi langsung baru mengerjakan tahiyatul masjid. Tapi kalau kita ketika azan berkumandang langsung mengerjakan salat tahiyatul masjid, maka pada saat kita selesai, azan juga selesai. Akhirnya kita bisa mendengar khutbah dengan sempurna. Ini juga kadang-kadang menjadi peringatan bagi orang-orang yang masuk masjid di hari Jumat terlambat. Maksudnya itu apalagi sampai menyucuk pentol dulu, Pak. Azan sudah berkumandang asik menyucuk pentol. Padahal azan berkumandang idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkanlah jual beli. Berarti jual belinya walaupun sah, tetapi keberkahan pada jual beli itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makan pun pada saat itu tidak berkah, walaupun secara rukun dan syarat mencukupi, Pak. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada harga. Ijab qabul juga terjadi. Tapi keberkahan dalam jual beli itu tidak ada, Pak. Kita nang makan kan baik, ada berkah juga akhirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ibadah-ibadah tatawu diantaranya adalah ada yang muakkadah, yaitu yang sangat dianjurkan dan Nabi tidak pernah meninggalkan ini. Pertama adalah 2 rakaat salat subuh. Sebelum subuh tadi salat sunat fajar orang menyebutnya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi jumlahnya ada 12 rakaat yang muakkadah. Kalau kita tambah 10 lagi dengan yang ghairu muakkadah, maka jumlahnya 22 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum subuh tadi, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Nah, kalau yang muakkadahnya kan tadi 2 rakaat. Nah, 4 rakaat. Tapi luar biasa pahalanya, Pak, keutamaannya. Barang siapa yang dia menjaga 4 rakaat sebelum zuhur,
Dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah haramkan neraka atasnya. Luar biasa. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Nah ini juga yang kadangkala tidak banyak diketahui orang. Jadi sholat sunat sebelum asar itu bisa dikerjakan 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib antara adzan dan iqamat. Liman sya'a, kata Nabi, bagi siapa yang ingin mengerjakannya. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Liman sya'a juga bagi siapa yang ingin. Kemudian 2 rakaat sesudah isya. Nah jumlahnya ada 22 rakaat. Nah ditambah dengan sholat sunat yang lain. Sholat sunat duha. Apalagi kalau kita kerjakan di awal waktu duha. Yang pahalanya adalah kahajjatin wa umratin. Seperti haji dan umrah. Jadi orang tersebut mengerjakan 2 rakaat di awal waktu duha. Oleh Ibnu Abbas disebut dengan hadhil isyraq. Ini adalah sholat isyraq. Ini ada landasannya Pak. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadisnya ini hasan. Hadisnya ini hasan. Ada juga yang mengatakan ada memang di antara rawinya yang ada sedikit lemahnya. Tetapi syawahidnya atau juga para ulama-ulama hadis. Banyak yang mendukung di antaranya adalah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari menguatkan tentang perkara hadis ini. Jadi hadis ini bisa digunakan sebagai hujjah untuk mengatakan bahwa salat di awal waktu duha itu memang ada tuntunannya. Jadi salat di awal waktu duha yang oleh Ibnu Abbas disebut dengan ini adalah hadhil isyraq. Ini adalah salat isyraq. Jadi yang menyebutkan itu hanya Ibnu Abbas. Nabi menyebutkan salat 2 rakaat di awal waktu duha. Nah, jadi syaratnya adalah dia harus berjamaah di masjid. Kemudian dia yazkurullah, berzikir kepada Allah. Mau tempatnya di mana terserah Pak. Mau di depan setelah dia salat misalnya, setelah itu ke belakang misalnya silakan. Atau mungkin memilih tempat yang nyaman, bersandar misalnya di belakang sambil berzikir, asal jangan tengguring aja Mbah itu. Berzikir kepada Allah termasuk juga mendengarkan ceramah itu bagian daripada zikir. Nah, mendengarkan ceramah. Kemudian salat khusuf dan juga khusuf. Salat gerhana matahari atau juga gerhana bulan. Kemudian salat idain. Kemudian salat istisqa. Kemudian salat apa lagi Pak? Salat sunat apa lagi Pak? Selain itu adakah lagi salat sunat? Salat sunat ba'dal wudu. Nah itu betul. Salat sunat ba'dal wudu sebagaimana yang dipraktekkan oleh Bilal. Nah, Bilal. Kemudian salat apa lagi Pak? Ada lagi? Itu boleh. Salat mutlak. Nah, salat mutlak itu juga bagian daripada salat sunat. Misalnya ketika seseorang di hari Jumat dia mandi, kemudian dia memakai harum-haruman, kemudian dia berangkat ke masjid. Jadi mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Bahkan kalau pian misalnya ada sempat mandi, usahakan mandinya di pagi hari tapi niatnya adalah untuk Jumat. Misalnya pian harus ke kantor, harus bekerja, kadang-kala lagi bulik ke rumah untuk mandi di siang hari. Maka pagi hari ketika sebelum berangkat niatkan ini adalah mandi Jumat. Nah, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat sesuai dengan kemampuannya. 2 rakaat selesai dilaksanakan lagi 2 rakaat, selesai 2 rakaat dia kerjakan lagi 2 rakaat sampai khatib itu duduk di atas mimbar. Maksudnya setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu khatib duduk. Nah, sampai khatib itu duduk, nah, dia selesai daripada mengerjakan salat itu, maka itu adalah akan diampuni dosanya 7 hari antara satu Jumat sampai dengan Jumat berikutnya. Ditambah dengan 3 hari kata Nabi. Berarti 10 hari diampuni dosa-dosanya. Jadi namanya adalah salat sunat mutlak atau juga salat sunat intizar. Jadi kada berbatas Pak. Tidak berbatas jumlah rakaatnya. 2 rakaat selesai gawi lagi 2 rakaat. Selesai 2 rakaat gawi lagi sampai khatib tadi naik ke atas mimbarnya. Dia duduk di atas mimbarnya. Nah kemudian selanjutnya di antara ibadah-ibadah puasa tatawwu yang juga bisa menyempurnakan atau juga menutupi kekurangan-kekurangan dari ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan,
Misalnya adalah puasa Daud. Seutama-utama puasa setelah puasa wajib kata Nabi adalah puasanya Nabi Daud. Jadi puasanya Nabi Daud itu beliau sehari puasa, sehari berbuka. Maksudnya ya sahur juga bang baik. Karena mungkin karena sahur sebagaimana adanya, berbuka sebagaimana adanya, tapi besok tidak berpuasa maksudnya. Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa. Nah kalau seutama-utama sholat malam itu adalah sholat malamnya Nabi Daud. Nabi Daud tadi tidur, kemudian bangun, kemudian tidur kembali. Cuma kalau kita khawatir guring lagi bisa selayur sampai bablas misalnya jangan. Jadi kalau misalnya kita khawatir seperti itu ya sudah mengambil sholat malamnya jam 4 saja dah. Mendekati sholat subuh supaya kita langsung setelah itu bisa mengerjakan sholat subuh. Nah kemudian selanjutnya puasa Senin dan Kemis. Ini juga luar biasa Bapak Ibu sekalian mampu rutin mengerjakan puasa Senin Kemis. Maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Selain daripada puasa-puasa lain. Misalnya puasa di bulan tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Kemudian kemarin puasa Asyura ditambah dengan puasa Tasu'a. Kemudian puasa di hari-hari Syawal yang disebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah inilah puasa-puasa termasuk juga adalah puasa di bulan Sya'ban. Nabi hampir-hampir penuh bahasanya melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Tapi tidak melebihi daripada bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan Nabi penuh puasanya. Tapi kalau di bulan Sya'ban Nabi memperbanyak saja puasanya. Nah kemudian selanjutnya, kalau seandainya tidak bisa mengerjakan Senin puasa Nabi Daud kadakawa, puasa apalagi Senin Kemis kadakawa, sekurang-kurangnya 3 hari barangkali. Dari tiap-tiap bulan itu kita mengerjakan puasa 3 hari aja. Kalau puasa Senin Kemis kan 8 kali dalam 1 bulan. Ini 3 hari aja. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Abu Hurairah tadi, yang beliau berpuasa salasata ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Dan itu ternyata setelah kita lacak dalam hadis-hadis Nabi tentang puasa 3 hari ini tidak mesti tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15 itu waktu yang utama. Tapi kita ada halangan atau ada uzur pada tanggal-tanggal tersebut. Ternyata dalam riwayat-riwayat yang lain membolehkan, memudahkan bagi kita untuk melaksanakan puasa 3 hari itu pada tanggal dan hari apapun. Nah, jadi boleh, baik itu di awal bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Kemarin misalnya Ayyamut Tasyrik kita tidak bisa berpuasa tanggal 13 karena hukumnya haram. Maka kita bisa melaksanakan 14, 15, 1 harinya lagi terserah mau tanggal berapa, 16 kah, 18 kah, 20. Yang penting mencukupi 3 hari, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya, amal-amal yang juga yang mungkin ada kurang-kurang. Misalnya adalah ibadah haji. Nah, ibadah haji terkadang di situ ada yang mengurangi pahala haji kita. Maka bisa kita timpali dengan ibadah-ibadah sunnah. Ketika kita haji, kita bisa melaksanakan amal-amal sunnah. Termasuk juga adalah melaksanakan yang namanya umroh, Pak. Nah, umroh itu kan bagian daripada sunnah. Yang dengan umrah itu bisa menutupi kekurangan daripada ibadah haji. Nah kalau ibadah haji itu wajibnya cuma sekali. Cuma tidak dilarang juga kalau misalnya ada orang yang ingin melaksanakan haji misalnya lebih daripada sekali silahkan. Tetapi wajibnya cuma sekali. Nah dari yang wajib ini mungkin ada kurang-kurang yang telah dia dapatkan ketika melaksanakan ibadah haji tersebut. Tapi ternyata dia melaksanakan ibadah umroh berkali-kali. Dengan ibadah umroh itu mudah-mudahan menjadi penyempurna tadi. Jadi dengan ibadah-ibadah umroh tadi, maka itulah yang akan menyempurnakan. Tsumma yakunu sa'iru amalihi. Kemudian juga hal ini bisa dilakukan terhadap sa'iru amalihi. Semua amal-amalnya yang lain. Ala zalika. Termasuk juga adalah ibadah zakat. Nah, zakat itu ada 2 macam. Ada zakatul mal, ada zakatul fitri. Nah, zakat fitri ini kan yang kita laksanakan di bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Nah, sebelum sholat Id.
Kadang-kadang pemahaman di masyarakat kita, zakat fitri itu cuma 3,5 liter, Pak. Memang 3,5 liter tuntunannya. Cuma itu adalah batas minimal. 3,5 liter itu sebenarnya batas minimal. Kalau bisa yang kaya-kaya itu lebih daripada 3,5 liter. Kalau bisa misalnya 350 karung misalnya. Itu yang kaya-kaya. Atau mungkin 3,5 karung paling ada. Yang kaya-kaya. Jangan antara yang kaya dengan yang biasa-biasa. Pemahamannya 3,5 liter, Pak. Jadi rumah ganal. Kemudian bisi perusahaan misalnya. Atau mungkin juga usaha yang besar. Tapi ternyata ketika berzakatul fitri. Mengeluarkannya 3,5 liter. Kemudian zakatul mal, zakat harta. Nah mungkin dia sudah menghitung, tapi ternyata ada keliru misalnya. Yang seharusnya dia berzakat 50 juta, tapi ternyata yang baru dikeluarkannya cuma 40 juta. Berarti kurang 10. Tapi setiap hari dia berinfak, bersedekah, Pak. Maka mudah-mudahan dari infak atau sedekahnya yang dia keluarkan itu bisa menutupi dari amal-amalnya yang wajib, Pak. Nah inilah pentingnya untuk melakukan amal-amal sunnah, ibadah salat sunnah, kemudian puasa sunnah, kemudian juga infak sunnah atau sedekah itu juga sunnah, kemudian juga ibadah umrah sunnah juga. Itulah yang nantinya akan menjadi penutup dari kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan pada amal-amal wajib kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.